Ya pemirsa, jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu mulai bekerja ekstra untuk memantau pelaksanaan jalannya proses pemilihan umum. Upaya itu dilakukan untuk menghindari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu 2024. Dan untuk membahas hal apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Kota khususnya Ngada dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu, kita akan berbincang dengan Bapak Antonius Diwal selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada dalam dialog Nusantara Petang. Ya, sudah terhubung bersama kita pada sore hari ini pemirsa Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada Bapak Antonius Diwal melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Elisa. Ya baik, apa kabarnya Pak? Sehat selalu ya Pak? Sehat selalu. Siap Oke. awas. Ya, oke, Pak. Sebelum kita membahas terkait pelanggaran pemilu, Pak, sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat, sebenarnya Bawaslu Kabupaten Kota ini dalam pemilu mengatur apa saja sih, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama kami merasa terhormat ya dari NTT ini. Mudah-mudahan bisa menjangkau skala nasional ini. Pertama kami gambarkan dulu bahwa kalau di Ngada itu kita punya 12 kecamatan, ada 206 desa. Kalau di pemilihan DPRD 2 itu terdiri dari 5 dapil. Kalau DPT kita 124.375. Nah, kalau mau kami katakan sebagai langkah persiapan kami dalam tahapan pemilu ini, yang pertama ini kami melihat bahwa ada pemetaan kerawanan, potensi rawan ya, potensi pelanggaran untuk pemilu 2024 ya. Pasti pemetaan ini juga berdasarkan pengalaman di 2019. Nah, itu yang pertama pelanggaran netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kedua, netralitas kepala desa dan perangkatnya tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Juga pelanggaran pemasangan APK sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 298 ayat 1 sampai 5. Turunannya juga ada di PKPU 15 2023 ya, pasal 79 ayat 4. Juga ada pelanggaran penggunaan tempat ibadah untuk kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017 itu pasal 280 ayat 1 poin H. Dan juga yang kita antisipasi, yang kita lihat sebagai potensi pelanggaran itu adalah berkaitan dengan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 poin J, ada juga di 284 pasal 515 dan pasal 523. Nah, ini yang dari pemetaan-pemetaan ini kami akhirnya harus juga mengedukasi ya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana edukasi bagi warga bahwa kenapa kami harus mempersiapkan jajaran pengawas, karena kita selalu dihantui oleh berbagai macam dugaan pelanggaran yang bisa bersumber dari temuan pengawas sendiri dan laporan. Kalau temuan itu kan artinya didasarkan pada hasil pengawasan pengawas pemilu dan hasil penelusuran informasi awal, di mana informasi awal itu nantinya berupa informasi lisan yang disampaikan langsung ke Bawaslu melalui sambungan telepon Bawaslu misalnya, juga informasi tulisan melalui surat elektronik, email, atau jasa ekspedisi misalnya. Ada juga informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang tidak teregistrasi karena dinyatakan TMS misalnya, tetapi memenuhi TMS dalam syarat formalnya, tetapi terpenuhi syarat materialnya. Nah, itu untuk temuan. Lalu informasinya juga, informasi awal itu didapatkan dari informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang dicabut oleh pelapor. Nah, kami juga mengedukasi dan menguatkan teman-teman jajaran ad hoc untuk melihat siapa itu pelapor sesungguhnya. Merujuk pada Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 pasal 8 ayat 2 itu bisa atau WNI yang mempunyai hak pilih atau peserta pemilu dan
pemantau pemilu itu yang bisa jadi pelapor. Dan jenis-jenis pelanggaran pemilu itu seperti kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, dengan berdasarkan analisa-analisa ini, maka kami harus mempersiapkan jajaran pengawas kami dan tentunya kami sendiri untuk menghadapi tahapan pemilu, gitu, Pak. Oke, baik Bapak. Sampai sejauh ini Bawaslu Ngada melihat apa saja sih yang sudah dilakukan Bawaslu Ngada dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu, seperti strategi pencegahan atau penindakan yang dilakukan Bawaslu Ngada, begitu ya Pak? Iya, baik Mbak. Terima kasih. Jadi strategi pengawasan pemilu itu dua, pencegahan dan penindakan. Pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ngada tentunya ya melalui sosialisasi aturan kepada masyarakat, surat imbauan kepada partai politik peserta pemilu tahun 2024. Juga kami memperluas segmen pengawasan dengan pelibatan unsur non penyelenggara pemilu melalui mitra strategis yang secara real kita lakukan bersama kelompok-kelompok kategorial seperti ya kampus, forum warga, ormas. Kalau konteks kita di Ngada itu ada orang muda Katolik, remaja masjid, dan masih banyak yang lain. Nah, dalam rangka pengawasan partisipatif tentunya kami lakukan hal ini. Nah, ini merupakan output dari kerja Bawaslu yang terus kami tingkatkan. Nah, kami berharap bahwa dengan kebergiatan kami ini ada outcome dari kebergiatan kami dari Bawaslu ini kiranya masyarakat sampai kepada suatu kesadaran yakni tolak racun demokrasi dengan menjadi pengawas partisipatif, dengan menjadi mitra Bawaslu, dengan menjadi sahabat Bawaslu, dengan menjadi pembela demokrasi. Jadi memang Bawaslu Ngada siap menerima aduan, menerima informasi, menerima laporan dari masyarakat jika ada dugaan pelanggaran. Jadi masyarakat ya laporkan saja ke Bawaslu dan jajarannya entah tertulis maupun lisan. Jadi begitu. Jadi kami juga merujuk pada kalau di kabupaten kota itu kan menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 19 itu bahwa Bawaslu Kabupaten Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana terdapat pada pasal 93, 94, dan 95. Jadi Bawaslu diberi ruang oleh negara untuk melaksanakan tugas, ada kewenangan dan ada juga kewajiban. Nah, karena diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu, maka Bawaslu mendapat tempat strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu. Ya, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu prinsipnya mandiri, adil, jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dan juga harus sesuai dengan asas-asas pemilu, luber jurdil itu. Jadi begitu, Mbak. Ya Pak, pada pemilu 2024 ini apakah sudah ditemukan oleh Bawaslu Ngada pelanggaran peserta pemilu? Pelanggaran seperti apa Pak yang dilakukan oleh peserta pemilu di Kabupaten Ngada? Nah, baik dengan pemetaan yang di awal tadi ya, memang semua itu kita melihat dari pengalaman dan juga melihat ke masa depan. Sehingga semua potensi-potensi pelanggaran itu bukan hanya potensial, tetapi memang sudah itu terjadi ya, secara empirik sudah terjadi. Dan itu kita bersyukur semua bisa kita atasi, bisa kita selesaikan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam kaitan untuk menghadapi tahapan yang semakin menantang, saya kira kami di Bawaslu sudah mempersiapkan jajaran kami berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, jajaran pengawas, pengawas pemilu, melalui penguatan kapasitas pengawas pemilu. Tujuannya ya untuk memperkuat dan memantapkan langkah pengawas dan jajarannya dalam menghadapi semua isu dan dalam tanda kutip dugaan pelanggaran pemilu, serta yang pasti menindaklanjuti ketika suatu dugaan itu berpotensi merusak demokrasi dan mengganggu penyelenggaraan pemilu di Tanah Ngada.
dan juga tidak mencederai demokrasi secara nasional tentunya. Begitu, Mbak. Oke Pak, saya tertarik dengan Bawaslu Ngada yang telah melakukan simulasi penyelesaian sengketa proses cepat. Akan kami bahas Pak, begitu juga dengan sanksi dari para peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Masih akan kami bahas Pak, dialognya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Nusantara Petang.